Boleh ya? Iya, Langsung. Baiklah, terima kasih karena kita sudah dikasih waktu ini untuk sedikit berbincang-bincang tentang apa itu LKPP ini. Ya. Ya, yang pertama memang saya memahami sekali banyak pertanyaan dari teman-teman, terutama warga Semarang pada saat saya dipindah di LKPP. Apa sih Pak LKPP? Ya, pasti LKPP ini kan kaitannya sama pengadaan barang jasa di kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Sehingga yang kenal ya teman-teman di pemerintah daerah, kementerian, lembaga, masyarakat hampir-hampir tidak kenal. LKPP ini kan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi di dalam setiap tahun anggaran selalu ada proses pengadaan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Nah, kami ini membuat kebijakannya, kita membuat regulasinya. Ada beberapa poin yang disampaikan Pak Presiden, Pak Jokowi kepada kami bahwa keberadaan LKPP ini yang pertama diharapkan untuk membuat sebuah transparansi sistem pengadaan. Dengan transparan ini pasti upaya-upaya arah-arah korupsi yang sedemikian besar yang jadi catatan di pengadaan barang jasa ini bisa semakin hari semakin diminimalkan dan juga hilang. Yang kedua adalah efisiensi, karena dengan transparan semua penyedia jasa ini dia bisa melakukan sebuah kompetisi harga terutama dengan kualitas yang sama. Diharapkan harga yang terbaik dan harga yang mungkin terendah itu akan bisa menjadikan efisiensi buat pemerintah daerah, kementerian maupun lembaga. Yang ketiga adalah percepatan proses penyerapan anggaran. Nah, itu yang sering disampaikan Pak Presiden, bahwa uang yang dimiliki pemerintah dibelanjakan APBN maupun APBD itu akan bisa menggerakkan roda ekonomi. Jadi semakin cepat diserap, misalnya tahun anggaran 2023 ya Januari harus banyak diserap, itu akan mampu menambah pertumbuhan ekonomi dan juga penyerapan tenaga kerja. Kami di LKPP menghitung bahwa rencana umum pengadaan pemerintah lewat APBN maupun APBD di tahun 2022 ini ada 187 triliun. Itu dari APBN APBD, belum yang dari BUMN. Dengan kondisi jumlah yang sangat besar itu, Pak Presiden sering mengingatkan pada kita, perhitungannya itu 400 triliun. Kalau itu dipakai untuk membeli produk dalam negeri, itu akan mampu menyerap 2 juta tenaga kerja. Pertumbuhan ekonominya juga akan terdongkrak 1,7 sampai 2%. Jadi bayangkan kalau 1.187 itu dipakai untuk belanja produk dalam negeri oleh APBN maupun APBD, akan ada 6 juta tenaga kerja yang terserap. Ya, saya rasa itu penting dan selalu disampaikan beliau, terutama untuk kontribusi LKPP untuk mempercepat proses penyerapan APBN APBD. Yang keempat adalah terkait dengan PDN, produk dalam negeri. Dalam berbagai kesempatan beliau menyampaikan begitu dan menjadi tugas LKPP. Maka kita punya yang namanya sistem e-katalog. E-katalog itu yang kita bangun hari ini adalah satu, percepatan proses pengadaan barang jasa. Yang kedua, kita memastikan yang ditayang itu adalah prioritasnya adalah produk dalam negeri. Jadi kalau ada produk impor yang selama ini sering dibeli pemerintah daerah, kementerian, lembaga, kemudian di dalam negeri sudah ada substitusinya, sudah ada TKDN sampai 40%, itu yang produk impor ini setiap hari harus kita delete, harus kita freeze, kita bekukan. Nah, dengan demikian itu arahnya adalah bagaimana produk-produk dalam negeri itu bisa dibeli oleh APBN maupun APBD. Yang terakhir adalah UMKM koperasi. Pak Presiden menyampaikan perlu ada fokus supaya UMKM maupun koperasi ini semakin banyak yang tayang di katalog dan transaksinya semakin besar. Belajar dari pengalaman krisis ekonomi yang sering terjadi di dunia ini termasuk Indonesia. Tahun 98 waktu kita krisis, recovery-nya susah sekali. Karena uang yang ada di Indonesia ini hanya dimiliki oleh beberapa pengusaha-pengusaha besar. Ya ada UMKM-nya, tapi persentasenya nggak banyak. Beda pada saat pandemi COVID.
jumlahnya sudah semakin merata, banyak UMKM koperasi yang terlibat, sehingga pada saat krisis pandemi COVID ini recovery-nya cepat sekali. Maka ini menjadi salah satu tujuan kita atas perintah beliau Pak Presiden, bagaimana kemudian UMKM koperasi semakin dilibatkan di dalam proses-proses pengadaan barang jasa yang ada di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Itu, Mas. Dengan yang dibangun LKPP ini sistemnya kan mengurangi tatap muka. Dengan kita melakukan proses pengadaan barang jasa lewat katalog, satu dengan yang lain kan tidak ketemu. Kita ada mini kompetisi, misalnya ada produk yang mudah aja, misalnya handphone gitu ya. Ya, handphone yang disediakan penyedia jasa A, B, C gitu. Lalu user atau pemerintah daerah atau KL mau beli handphone tersebut kan tinggal dia klik, ada berapa penyedia jasa, misalnya ada 3, yang satu 10 juta, 9 juta, 8 juta, speknya sama, maka diharapkan dia akan beli 8 juta. Dan karena tidak ada komunikasi, ya tidak ada yang namanya kickback, tidak ada namanya potensi-potensi korupsi yang lain, itu yang sedang dibangun. Dari pengalaman dan pada saat kami di LKPP, serapan ini rendah karena proses-proses pengadaan barang jasa ini selalu dimulai pada pertengahan tahun. Maka kami sudah keluarkan SE, surat edaran LKPP, untuk menyampaikan pada pemerintah daerah maupun KL bahwa proses pengadaan itu bisa dilakukan November-Desember di tahun 2022 untuk tahun depan. Hanya pada saat penandatan kontrak dan lain-lain, ya diharapkan setelah awal tahun, setelah DIPA-nya itu diserahkan pada masing-masing KL maupun OPD yang ada. Itu menjadi catatan penting. Yang kedua, seringkali penyerapan rendah itu karena gagal lelang. Proses lelang itu memakan waktu 45 hari. Nanti kalau udah gagal lagi, diundur lagi 45 hari, baru penunjukan langsung. Nah, dengan kami kembangkan katalog ini nggak perlu waktu 45 hari. Mau beli handphone tadi saya cerita, kan tinggal aja klik kompetisi hari itu. Mana yang terendah, mana yang produknya bagus, langsung transaksi. Besok dikirim bayar. Hanya 2-3 hari. Tapi kalau proses lelang itu 45 hari, sehingga serapannya juga rendah sekali. Nah, itu yang kami kembangkan seperti itu. Sudah sebagian besar mempunyai tool-toolnya terhadap itu. Perangkatnya sudah disiapin, sistemnya sudah disiapin, beberapa juga sudah berjalan, tapi memang perlu ada sebuah sentuhan yang fokus pada arah itu. Maka kami lakukan revisi Perpres 2 tahun 2022. Tahun depan ini diharapkan semua proses pengadaan kementerian, lembaga, pemerintah daerah mengutamakan dengan model katalog. Itu supaya maksud dan tujuannya jadi lebih tepat dan lebih masif lagi. Kan semuanya bisa lihat kalau lewat katalog. Mas mau pesen handphone 100, kelihatan 100, barangnya di lapangan 100. Jadi semuanya transparan. Ya, saya kan dilantik 10 Oktober ini kurang lebih 2 bulan. Saya lihat LKPP di bawah pemimpin-pemimpin yang dulu, kepala yang lama, apalagi Pak Anas ini punya sistem yang sudah sedemikian bagus ya. Salah satunya yang spektakuler adalah sistem yang dikembangkan Pak Anas untuk memotong prosedur bisnis atau tahapan yang dulu perusahaan-perusahaan itu penyedia jasa mau tayang di katalog itu susah. Perlu lewat 9 tahapan, sekarang cukup 2 tahapan. Maka di awal tahun waktu beliau menjabat, produk tayang itu mungkin 90 ribuan, sekarang ini waktu saya dilantik sudah mencapai 1,5 juta. Sekarang udah 2,3 juta. Target Pak Presiden di tahun 2022 1 juta. Jadi yang itu udah clear lah. Maka kita lihat PR berikutnya, PR-nya adalah transaksi. Dengan 2,4 juta produk tersebut, nilai transaksinya menurut saya masih bisa ditingkatkan. Dari RUP yang 1187 hari ini nilai transaksinya sekitar 76 triliun.
Saya sih punya target, saya udah kumpulin teman-teman. Tahun depan nilai transaksi lewat katalog harus minimal 5 kali lipat. 500% lah. Iya, karena potensinya ada. Tinggal kita memasifkan, mengkontrol, melakukan sosialisasi supaya Pemda maupun KL melakukan itu. Proses PBJ-nya di katalog. Yang kedua, catatannya adalah tentang pemakaian produk dalam negeri. Kami udah hitung kemarin sama teman-teman. Dari semua 1.187 triliun yang belanja katalog, yang lewat SPSE, yang lewat kemudian swaklola, itu tahun ini ada sekitar 74% lah ya, 74% yang mereka PBJ-nya lewat produk dalam negeri. Nah, kami udah targetkan tahun depan minimal 90%. 90% semua proses pengadaan barang jasa itu lewat itu mengutamakan produk dalam negeri. Bayangkan kalau dengan hitungan yang di tahun 2022, 1.200 kalau 90%-nya itu membelanjakan untuk produk dalam negeri, berarti ada 1.000 triliun paling tidak. Produk dalam negeri itu dibeli, akan mampu membangkitkan ekonomi, pertumbuhannya naik, penyerapan tenaga kerjanya juga naik. Jadi kami juga punya target seperti itu. Bagaimana dengan UMKM dan koperasi? Ya, yang ini memang perlu sentuhan khusus. Kami akan masif ya lakukan edukasi pada mereka bahwa tayang produk mereka di katalog itu nggak sulit kok. Karena catatan kami hari ini transaksinya baru mencapai sekitar 170 triliun. Nah, kita akan kembangkan terus. Paling tidak ada 3 kali lipat transaksi yang lewat teman-teman UMKM maupun koperasi. Pasti Pak Teten juga sudah menyampaikan di dalam Rakornas PBJ catatan-catatan beliau untuk melakukan edukasi, pembinaan, pemberdayaan teman-teman UMKM dan koperasi ini terus dilakukan oleh Kementerian Koperasi di bawah Pak Teten. Ya, ini menjadi PR kita bersama, PR besar kita ini, karena supaya mereka kemudian bisa ikut terlibat di dalam proses pengadaan barang jasa ini. Karena ini kan segmen pasar yang lebar sekali, yang bisa diikutin semua pihak. Tidak hanya pengusaha besar, tapi juga pengusaha kecil dan UMKM koperasi. Ya, hanya memang kita perlu mendorong nih. Kalau orang bilang UMKM koperasi di wilayah pengadaan barang jasa ini kan masih larinya, oh makan minum, kan gitu kan. Oh ATK, ya kita perlu kembangkan yang lain. Ada UMKM koperasi yang juga dia sebenarnya bisa membuat furniture, dia bisa membuat perangkat-perangkat lain seperti mebeler, desain yang biasanya dilakukan oleh kementerian lembaga maupun pemerintah daerah, yaitu mestinya mereka juga masuk di situ. Mereka harus didorong ke arah itu. Ya, rapat terbatas dengan Pak Presiden tanggal 25 Agustus, memang beliau menyampaikan perlu ada undang-undang pengadaan barang dan jasa. Di situ mengatur pada sebuah pemahaman data yang sama, big data. Kemudian dari sebuah big data itu diharapkan akan muncul sebuah hilirisasi daripada sebuah industri. Jadi kalau datanya banyak nih, misalnya 1.200 triliun, terbesar apa? Laptop. Kenapa nggak produksi laptop di Indonesia? Kenapa harus import kan itu? Atau belanja terbesarnya di alat-alat pertanian, kenapa harus impor dari Cina? Harus impor dari Vietnam? Kenapa nggak pengusaha Indonesia buat di? Nah itu nanti arahnya undang-undang itu seperti itu. Kemudian ada transformasi digital. Kemudian juga undang-undang itu juga akan mengarah pengaturan pada pemakaian produk dalam negeri dan pengembangan UMKM koperasi. Nah, kami hari ini sudah selesai dengan penyusunan NA-nya, naskah akademiknya. Selama Januari sampai Maret itu ditargetkan kita akan membuat draft atau draft daripada RUU PBJ ini, dan alhamdulillah ini juga sudah masuk prolegnas. Sehingga target kami sebenarnya sekitar Februari Maret itu ini sudah akan dibahas oleh teman-teman dari DPR RI. Mudah-mudahan lancar sebelum 2023 akhir undang-undang ini sudah jadi.
Ya kalau kemarin di dalam Stranas Pemberantasan Korupsi Pak Menko Marifest Pak Luhut jelas. Ini barang PBJ ini gede kali loh. Nah, kan ada 1.187 triliun. Jadi kalau ini clear, ini tidak dikorupsi oleh oknum, maka Indonesia akan jadi negara besar. Nah, semuanya sekarang fokus di sini. Pak Menko fokus, Pak Presiden fokus, kami fokus. Nah, mestinya ke bawahnya juga fokus. Proses pengadaan barang jasa ini sudah menjadi sorotan KPK, APH. Jadi teman-teman di pemerintah daerah maupun kementerian lembaga ya, saya rasa kita harus sama-sama satu tujuan. Pengadaan barang jasa itu dilakukan untuk kemanfaatan masyarakat, kemudian juga sesuai regulasi, aturan, ada juga hal-hal yang bisa membuat Indonesia menjadi negara yang lebih besar dan lebih maju lagi. Yang pertama, mesti dari masing-masing hati ya, niatan ya. Ya kita sekarang sudah harus berpikir Indonesia harus menjadi negara yang baik, besar, maju. Kemudian proses pengadaan barang jasa ini sudah kita lakukan upaya-upaya untuk bisa mencegah korupsi termasuk katalog. Kalau itu masih ada yang nakal lagi, kita punya teman-teman APH nih, polisian, jaksaan, KPK yang mereka udah menyorot ini. KPK itu sudah bercerita sudah sosialisasi kepada Kementerian Lembaga maupun pemerintah daerah. 5 hal yang rawan korupsi gitu kan, yang selalu dipantau oleh mereka dan APH. 1, pengadaan barang jasa. Yang kedua, jual beli jabatan. Itu sering marak itu. Yang ketiga, proses perizinan. Yang keempat, pembahasan anggaran dengan DPRD. Yang kelima, di dalam pembuatan RT/RW, rencana tata ruang di wilayah. Jadi kalau APH ini sudah fokus kepada persoalan ini, masih ada yang main-main di wilayah ini, ya bunuh diri lah. Ya kan, oknum itu pasti bunuh diri, wong namanya sudah dipantau, masih mau main-main. Kita sudah punya semangat satu visi untuk mengembangkan lebih baik, masih mau main-main di situ. Ya dia pasti bunuh diri, dia pasti siap-siap untuk bisa mendapatkan masalah dari ketidakkonsisten mereka menegakkan aturan. Oh, setiap minggu kami ini ada rapat kecil. Kemudian setiap bulan kita ada rapat besar. Apa yang kemudian kita bicarakan? Ya, progres terhadap persoalan-persoalan yang ada, kita evaluasi, termasuk juga progres untuk pembangunan yang ada. Misalnya, pekerjaan, ada 100 yang harus dikerjakan. Loh, bulan ini kenapa baru 50? Oh, yang 50 begini Pak, begini. Bisa nggak diselesaikan sampai bulan depan? Bisa Mbak, tinggal kita evaluasi. Misalnya ada info, lapor Handy, waktu itu kita buatlah kanal komunikasi. Kelurahan, warga, ngurus KTP dimintain 250, panggil. Kenapa kamu lakukan ini? Enggak Pak, benar, berani dikonfrontir. Berani Pak, kita konfrontir aja. Kalau ternyata terbukti, kan di ruang-ruang pelayanan masyarakat kita ada CCTV. Mereka terbukti ya kita lepas jabatan. Jadi kita buat secara terbuka, supaya teman-teman birokrasi ini paham bahwa hal itu sudah tidak bisa dilakukan lagi di dalam pelayanan pada masyarakat. Nah, akhirnya itu kayak shock terapi buat teman-teman. Namanya juga 275 juta, ya kan? Dengan beraneka ragam pikiran, beraneka ragam pola pendidikan mereka, ya yang penting sebagian besar menurut saya masih menuju ke jalan yang baik untuk Indonesia lebih hebat. Nah, kita tinggal minimalkan, mudah-mudahan sih bisa hilang. Ya manusia ini kan diberi akal pikiran, ya kan? Tinggal akal pikirannya mau diarahkan positif atau negatif. Yang namanya aturan ini kan hanya membatasi ruang aja. Tapi kalau kemudian niatnya dia jelek, ya bisa aja terjadi di mana-mana. Nah sekarang makanya kita lakukan pencegahannya dengan cara katalog supaya transparan kan gitu, supaya kemudian orang bisa melihat semuanya, kemudian prosesnya jadi lebih cepat. Nah ngapain lagi dia harus korupsi kalau gitu? Nah,
Ya, kalau buat saya begini, di dalam sebuah organisasi, apalagi yang saya pimpin itu, yang paling utama adalah kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik. Kalau di LKPP ini kan berarti kita bisa membuat kebijakan yang tidak hanya manfaat buat bangsa negara, tapi juga bisa diterapkan dengan simpel oleh para penyedia jasa maupun usernya. Jadi jangan sampai kita membuat kebijakan tapi rumit banget. Usernya jadi susah, penyedia jasanya jadi susah. Jadi ini mesti menjadi arah kebijakan kita. Kalau kemudian ada penghargaan itu namanya bonus. Bonus untuk teman-teman LKPP karena mereka sudah bekerja dengan baik dan keras. Ini komunikasi harus terus dilakukan secara kontinu dan konsisten, saling mengingatkan. Kita buat rakor-rakor secara periodik, mingguan, bulanan, supaya jalannya itu lempeng terus. Kalau ada yang belok kiri sedikit, kita luruskan lagi. Belok kanan dikit, kita luruskan lagi. Itu bisa terjadi kalau komunikasi kita baik. Kita punya namanya tim patroli ya, yang meskipun dengan segala keterbatasannya nanti akan kita tingkatkan di awal tahun 2023 ini dengan kerjasama penugasan BUMN yaitu Telkom. Tapi tim patroli yang ada hari ini tugasnya adalah memantau minimal dua pergerakan. Pergerakan harga yang tiba-tiba di atas 25%, serta produk-produk yang mengaku impor tapi produk-produk yang mengaku lokal ternyata impor. Nah, tugas tim patroli itu melakukan pengecekan terhadap produk tersebut. Ya cukup banyak, udah puluhan ribu yang kita freeze, kita bekukan karena tiba-tiba misalnya sekali lagi contohnya handphone. Dia udah tayang di katalog nih harganya 1 juta. Kemudian dia naik tiba-tiba jadi 2 juta. Dan setelah dia naik, besoknya tuh ada transaksi. Setelah transaksi diturunkan lagi, nah itu pasti kita freeze, kita laporkan sama pihak-pihak terkait. Atau misalnya kan produk yang tayang katalog hari ini dengan kemudian dia tinggal self declare, dia menyampaikan produknya produk lokal gitu kan. Ternyata setelah hasil laporan beberapa itu ternyata produk import, langsung kita bekukan, kita freeze. Nah, ya itu yang sering terjadi, supaya cepat keuntungan besar. Dia import produk dari luar negeri, kemudian dia buat bungkusnya dilabelin nama Indonesia, terus produk Indonesia yang nggak fair kalau gitu. Ya dilakukan pengecekan, kemudian juga dilakukan klarifikasi maupun upaya-upaya pengecekan ke produsen, bahkan sampai taraf teman-teman di tingkat importir itu. Dengan KPU ya? Ya, kita udah komunikasi terus kok. Kita udah komunikasi terus. Mereka juga saya rasa juga hampir 100% produknya adalah produk dalam negeri. Sekarang bagaimana caranya dilakukan konsolidasi pengadaan yang sesuai aturan, ada kemanfaatannya dan juga harapannya ketepatan dan kecepatan. Kan bahaya, misalnya KPU pengadaan untuk 14 Februari pemilu, ternyata kertas suaranya belum datang 14 Februari. Wah, bisa demo gede. Maka ini perlu didiskusikan dan dilaksanakan secepatnya supaya pengadaan KPU ini bisa dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, cepat dan juga sesuai regulasi sehingga nggak ada masalah di kemudian hari. Kita membuka ruang komunikasi buat masyarakat yang menemukan informasi-informasi yang dirasa tidak tepat di dalam proses pengadaan barang jasa. Jadi silahkan aja buat masyarakat, misalnya penyedia jasa merasa terdolimi gitu ya, katalog harganya murah tapi kok yang dibeli yang lebih mahal, ya lapor ke kita. Nanti kita pasti akan tindak lanjuti dan kita lakukan monitoring terhadap persoalan tersebut. Atau misalnya ya pokoknya hal-hal pengadaan barang jasa yang dirasa ada yang dirugikan bisa berkirim surat kepada kita, nanti kita bisa tindak lanjuti.
Ya kalau di tempat LKPP secara kelembagaan kami dulu kita luruskan sesuai aturan-aturan yang ada. Kalau mereka sudah diingatkan, sudah diberitahu, kemudian mereka masih tetap melakukan seperti itu, ya pasti urusannya urusan dengan hukum kan gitu aja.